Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sobat Alim Traveling di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa kembali di channel Alim Traveling dalam edisi jalan-jalan keliling kota Pekanbaru. Nah sobat semua, sekarang Mimin sedang berada di Jalan Tuan Kutambusa atau yang dikenal juga dengan Jalan Nangka, dari arah Jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah Jalan Soekarno-Hatta. Jalan Tuan Kutambusa ini merupakan salah satu jalan utama di kota Pekanbaru dan menghubungkan beberapa jalan utama di kota Pekanbaru, mulai dari Jalan Sudirman yang berada di pusat kota, terus menghubungkan Jalan Soekarno-Hatta, selanjutnya ke Jalan SM Amin. Nah, sekarang Mimin sudah dekat dengan Simpang SKA yang merupakan persimpangan antara Jalan Tuan Kutambusa ini dengan Jalan Soekarno-Hatta. Simpang SKA ini merupakan singkatan dari Sentral Komersial Arengka, dan di Simpang SKA ini terdapat satu flyover, kemudian ada 3 tempat perbelanjaan besar, yaitu Mall Living World ini yang kita lihat di sisi kiri. Kemudian di seberang flyover sisi kiri itu merupakan Mall SKA, dan sedikit ke kanan ini nanti ada Mall Transmart sekitar 150 meter. Jadi di persimpangan ini merupakan salah satu persimpangan yang tersibuk di kota Pekanbaru ya sobat. Nah ini Mimin tetap lurus, tetap berada di Jalan Tuan Kutambusa. Yang ke kiri ini ke arah Pasar Pagi Arengka, ke kanan menuju ke arah Jalan Riau. Nah ini di sebelah kiri ada Mall SKA yang merupakan mall terbesar di kota Pekanbaru. Setelah Mall SKA ini, Jalan Tuan Kutambusa merupakan bagian ujung di bagian barat yang sebentar lagi akan ketemu dengan Jalan SM Amin. Nah di persimpangan antara Jalan Tuan Kutambusa dengan Jalan SM Amin ini ada bundaran Tugu Songket Melayu. Nah ini suasana Jalan Tuan Kutambusa bagian ujung. Di sini kendaraan cukup ramai, cuman di sini bangunannya sudah mulai agak jarang ya dibanding dengan Jalan Tuan Kutambusa tadi sebelum Simpang SKA. Karena di sini sudah mulai ke bagian pinggir, bagian barat kota Pekanbaru ya. Suasana jalannya untuk penghijauan cukup bagus di sisi kiri dan kanan, dan sisi tengah di median jalan ini penghijauannya masih cukup bagus, banyak pepohonan, sehingga walaupun kota Pekanbaru ini termasuk panas, agak terbantu dengan banyaknya pepohonan di sepanjang jalan ini. Oke sobat semua, sekarang Mimin sudah dekat dengan persimpangan antara Jalan Tuan Kutambusa dengan Jalan SM Amin dan Jalan Air Hitam. Di persimpangan ini ada bundaran Tugu Songket Melayu yang belok ke kiri menuju ke Jalan HR Subrantas di daerah Panam, bagian barat kota Pekanbaru, yang ke kanan menuju ke daerah Palas atau Rumbai, yang dilanjutkan ke daerah atau ke kota Duri, Dumai, dan Medan. Nah ini sobat ya, bundaran Tugu Songket Melayu. Mimin akan
tetap lurus, tapi masuknya ke jalan air hitam. Jadi jalan Tuan Kutambusai habisnya di persimpangan ini ya sobat ya. Nah ini Mimin akan lurus memasuki jalan air hitam. Di jalan air hitam sebentar lagi nanti akan ada terminal akap di sisi kanan, tidak jauh dari bundaran Tugu Songket Melayu ini. Nah ini suasana jalan air hitam. Disayangkan sisi kiri ini agak ini ya, lumayan banyak sampah ya. Di sini jalan cukup lebar dan sejuk ya karena banyak pepohonan. Waduh, ini di sisi kiri banyak sekali sampah ya. Aduh, sangat disayangkan dan sangat merusak pemandangan serta menimbulkan bau yang tidak sedap. Jalan air hitam. Mudah-mudahan sampah-sampah tersebut dapat dikelola dengan baik oleh pihak atau dinas terkait. Kemudian untuk warga Kota Pekanbaru juga ya dihimbau jangan buang sampah sembarangan, sehingga pemandangan Kota Pekanbaru bisa terlihat lebih bersih, indah, dan nyaman untuk dilewati di seluruh jalan-jalan yang ada di Kota Pekanbaru ya. Baik, lanjut lagi terus menuju ke arah Jalan Garuda Sakti, tetap lurus di jalan air hitam ini. Nah di sini banyak terparkir berbagai bus karena di sini merupakan daerah terminal akap Kota Pekanbaru. Dan di sebelah kanan sobat ya merupakan terminal akap Kota Pekanbaru yang dulunya berada di Jalan Tuan Kutambusai, namun karena macet di Jalan Tuan Kutambusai jadi dipindahkan ke pinggir bagian barat Kota Pekanbaru yang ada di jalan air hitam ini. Mana tiga? Oh yang antar Umi. Iya ya Bi. Udah lebih 2 kali. Yang antar Umi pulangnya naik pesawat tapi enggak. Oke, selanjutnya akan ketemu dengan bundaran. Di bundaran ini yang belok kanan untuk masuk ke terminal akap Kota Pekanbaru. Bisa juga langsung lanjut untuk menuju ke Kota Duri, Kota Dumai maupun ke Kota Medan. Nah itu sobat ya, di depan sebelah kanan bundaran yang Mimin maksud ini ya. Untuk sementara Mimin tetap lanjut di jalan air hitam, sedikit belok ke kiri untuk menuju ke Jalan Garuda Sakti. Jalan air hitam ini merupakan penghubung antara Jalan SM Amin yang berada di dekat terminal akap dan Jalan Garuda Sakti di bagian barat yang merupakan ring road dari Kota Pekanbaru bagian barat. Oke, di sini karena sudah memasuki paling pinggir di bagian barat, bangunannya di sini tidak padat, masih agak jarang ya sobat ya. Oke, tetap lanjut terus sampai ke Jalan Garuda Sakti. Sayangnya kurang keras. Coba yang keras kali lagi nak. Jangan mau nak disuruh. Ini jalan apa namanya? Jalan air hitam. Iya di belakang air hitam. Kalau airnya hitam.
Oke, sebentar lagi di depan sampai di persimpangan antara Jalan Tuanku Tambusai dengan Jalan Garuda Sakti. Nah, di depan ini di persimpangan Mimin akan belok ke kanan untuk menuju ke daerah Petapahan di Kabupaten Kampar. Sementara yang belok ke kiri ini untuk menuju ke Jalan HR Subrantas di daerah Panam, bisa juga dilanjutkan untuk ke Kota Bangkinang, ke Teluk Kuantan, ke Bukit Tinggi maupun ke Kota Padang. Nah, Mimin ini belok kanan di Jalan Garuda Sakti yang merupakan jalan paling barat di Kota Pekanbaru. Meskipun di paling barat di Jalan Garuda Sakti ini suasananya lebih ramai dibanding Jalan Air Hitam tadi ya sobat ya. Di sini pertokoannya sudah ramai, bangunannya juga rapat. Sebentar lagi di Jalan Garuda Sakti ini akan sampai di perbatasan antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar di kilometer lebih kurang 4,5 kilometer Jalan Garuda Sakti yang startnya dari persimpangan antara Jalan Garuda Sakti dengan Jalan HR Subrantas. Nah, ini sobat semua ya, suasana Jalan Garuda Sakti di penghujung Kota Pekanbaru menuju perbatasan Kabupaten Kampar. Oke sobat semua, nantinya di Jalan Garuda Sakti ini setelah perbatasan akan ada dilintasi oleh jalan tol Ring Road atau jalan tol lingkar Kota Pekanbaru. Namun disayangkan jalan tolnya yang melintas di Jalan Garuda Sakti ini tidak ada gerbang tolnya ya, seperti di jalan lintas antara Rantau Berangin yang merupakan jalan lintas Pekanbaru, Bangkinang, di perbatasan Ujung Batu, Pasir Pengarayan di Kabupaten Rokan Hulu. Hanya dilintasi tapi tidak ada gerbang tolnya, sementara jalannya cukup ramai. Ini sobat ya, Jalan Garuda Sakti ini cukup padat kendaraan, sementara jalan tolnya hanya melintas tapi tidak ada gerbang tolnya. Sangat disayangkan ya. Nah, ini sobat semua, tiba saatnya di perbatasan antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar yang ditandai dengan jembatan ini ya sobat ya. Jembatannya dia pendek, sempit sobat ya. Ini semestinya sudah perlu dilebarkan lagi karena kendaraannya sudah cukup padat dan di sini sangat lambat ya, karena selain sempit jalannya juga kurang bagus ya. Kita lihat sendiri sobat ya, bukan mengada-ada, sangat padat kendaraannya, jalannya agak bergelombang dan jembatannya sempit. Ini sangat padat kendaraannya. Jadi Mimin tidak bosan-bosan mengingatkan, sangat disayangkan jalan tolnya hanya melintas tapi tidak ada gerbang tolnya ya. Mudah-mudahan kedepannya ada revisi, jadi orang yang melintas di jalan ini bisa langsung menuju ke Bangkinang, ke Duri maupun ke Dumai melalui gerbang tol di Jalan Garuda Sakti ini, diharapkan ya. Oke sobat semua, demikian perjalanan Mimin dari Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru hingga ke Jalan Garuda Sakti yang memasuki Kabupaten Kampar. Baik sobat semua, cukup sampai di sini. Jangan lupa supportnya dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.